pagi adik-adik. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Pasti sehat ya? Nah, kita mulai ibadah sekolah minggu kita sih. Ya, Kita nyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak di Dunia. Tepuk tangan ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bumi kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bumi kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Benar ya, Tuhan cinta semua anak di dunia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan yang lainnya. Mari kita angkat satu pujian lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita siapkan hati kita, adik-adik, kita nyanyi sebuah lagu penyembahan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Siapkan hati, lipat tangannya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang diceritakan oleh guru kami bisa menjadi
manfaat, bisa menjadi perubahan untuk diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Koko di GPPK CLC. Nah, pagi ini Koko ingin menceritakan suatu kisah dari seorang bayi yang dibuang oleh ibunya bernama Yochebed. Bayi ini bernama Musa. Musa ini dibuang dikarenakan perintah dari Firaun yang saat itu sangat kejam. Judul pada minggu kali ini adalah Putri Raja Menyelamatkan Bayi, ya adik-adik. Nah, awal mula dari kisah ini terjadi pada saat bertahun-tahun ya setelah keluarga Yusuf pindah mengikut Yusuf di Israel atau pindah ke Mesir gitu ya, keluarganya dari Israel ke Mesir gitu. Nah, pada waktu itu ketika Firaun yang ada pada zaman Yusuf telah tiada atau sudah meninggal, maka Firaun ini pun digantikan oleh Firaun yang baru ya. Nah, tetapi Firaun yang baru ini pun memiliki kecemasan dikarenakan jumlah dari rakyat Israel yang berada di Mesir lebih banyak gitu ya daripada rakyat Mesir asli sendiri gitu. Nah, akhirnya pun Firaun ini berkata kepada rakyat Mesir gitu ya, lihatlah orang Israel itu, mereka lebih banyak dari kita. Sebaiknya kita berbuat sesuatu untuk mereka. Bagaimana kalau mereka bergabung dengan musuh kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Nah, dari perkataan itu pun akhirnya Firaun merencanakan untuk mencegah pertumbuhan penduduk dari keluarga Israel yang banyak di Mesir. Akhirnya pun Firaun dan para pengawal-pengawalnya membuat suatu rencana atau rancangan untuk mencegah pertumbuhan penduduk tersebut. Akhirnya pun Firaun mengatakan kepada rakyat Mesir, yaitu, lihatlah orang Israel itu, mereka lebih banyak dari kita, sebaiknya kita berbuat sesuatu untuk mereka. Bagaimana kalau mereka bergabung dengan musuh kita? Maka kita tidak bisa untuk melawannya gitu ya, kata Firaun itu. Nah, dengan berkata begitu, akhirnya pun Firaun bersama dengan para pengawal-pengawalnya membuat suatu rencana untuk menekan jumlah penduduk dari keluarga Israel yang tumbuh di Mesir. Nah, kita bisa baca di ayat Alkitab pada Keluaran 1 ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Nah, begitu sedikit rencana dari Firaun untuk menekan jumlah penduduknya, atau dengan kata lain, Firaun ini ingin para keluarga Israel atau penduduk Israel menjadi budak, kemudian mempekerjakannya secara paksa dan secara keras untuk mempersedikit dari jumlah keluarga Israel gitu ya. Namun seperti yang kita tahu ya bahwa janji Tuhan kepada Abraham adalah bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu pun semakin keras siksaan dari para pengawal-pengawalnya kepada bangsa Israel, semakin besar juga rakyat Israel atau pendukung Allah gitu, semakin banyak gitu ya, semakin besar juga gitu. Akhirnya pun karena merasa kesal gitu ya, Firaun ini pun membuat rencana yang lainnya yang lebih kejam gitu ya. Rencananya yang kedua adalah membunuh setiap bayi laki-laki dari keluarga Israel yang baru saja lahir. Nah, Firaun ini menyuruh atau memerintahkan para bidan-bidan untuk membantu para ibu yang untuk bersalin, kemudian membunuh bayi laki-laki mereka. Nah, sesudah itu, adik-adik, ketika Firaun sudah menyuruh para bidan ini,
bidan pun sebenarnya sudah tahu gitu ya bahwa bangsa Israel pun bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Maka para bidan pun tidak berani untuk mengusik keluarga dari para bayi-bayi keluarga Israel ini. Karena para bidan tahu gitu ya, karena bangsa Israel dikasih oleh Tuhan gitu ya. Akhirnya pun para bidan ini tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Yang terjadi adalah semakin karena Tuhan melindungi gitu ya bangsa Israel, akhirnya pun bangsa ini makin besar gitu di kota Mesir ini makin bertumbuh lebih banyak gitu ya karena Tuhan selalu melindungi keluarga ini, keluarga Israel. Kemudian adik-adik sesudah rencana yang kedua gagal yang diperintahkan oleh Firaun ini, Firaun mempunyai rencana yang lebih kejam lagi, yaitu membunuh atau menyuruh setiap keluarga bangsa Mesir jika melihat bayi dari keluarga Israel, bayi laki-laki terutamanya adalah mereka harus membuangnya ke Sungai Nil. Nah, dari cerita ini kita tahu ya bahwa Firaun ini sangat kejam gitu sampai menyuruh bangsa Mesir untuk membuang dari bayi dari keluarga Mesir gitu ya, terutama bayi laki-laki. Nah, pada suatu hari ada seorang perempuan bernama Yohebed. Yohebed ini memiliki atau baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki gitu ya. Dengan perintah yang harus dibunuh, akhirnya pun Yohebed menyembunyikan gitu ya bayinya selama 3 bulan. Tetapi karena Yohebed ini tahu gitu ya bahwa yakin juga bahwa anaknya akan bertumbuh besar, suaranya akan lebih keras gitu, akan makin terlihat itu anaknya, dan Yohebed pun takut anaknya dibuang ke Sungai Nil untuk dibunuh oleh orang-orang gitu ya. Maka dari itu pun dengan pertolongan Tuhan, Yohebed membuat suatu rencana. Rencananya adalah dengan menghanyutkan bayi ini dengan keranjang gitu ya, untuk menyelamatkannya gitu ya. Nah, rencana ini pun diawali dengan Yohebed pergi ke tepi Sungai Nil dan mengambil beberapa daun panjang untuk dijadikan keranjang gitu ya, dianyam untuk menjadi suatu keranjang. Nah, sudah menganyam keranjang, Yohebed ini pun mengambil sedikit lumpur untuk melindungi keranjang ini agar tidak tenggelam di Sungai Nil. Kemudian setelah semua rencana sudah dilakukan oleh Yohebed ini, Yohebed bersama dengan anaknya lagi yang bernama Miriam atau kakak dari anak yang ingin dibuang ini berjalan di tepi Sungai Nil untuk membuang atau menghanyutkan atau menyimpan keranjang ini di Sungai Nil untuk dihanyutkan. Dengan rencana Tuhan yang begitu hebat adik-adik, nah akhirnya pun dengan diam-diam Yohebed menghanyutkan atau menyimpan keranjang ini di tepi air untuk dialirkan gitu ya. Tapi kakak dari anak yang bayi yang dibuang ini yaitu Miriam atau anak dari Yohebed juga takut gitu ya apa yang terjadi atau penasaran apa yang terjadi dengan adiknya ini gitu ya. Akhirnya pun Miriam mengikuti kemana keranjang ini mengalir gitu ya dengan air. Setelah dilihat, Miriam ini melihat juga beberapa putri dari kerajaan gitu ya atau anak-anak dari Firaun ini sedang mandi di tepi sungai juga. Ketika Miriam melihat itu, Miriam merasa takut karena itu adalah putri dari Raja Firaun gitu ya. Dia tahu bahwa Raja Firaun itu sangat kejam terhadap bangsa Israel gitu ya. Nah, sesudah keranjang itu mengalir, ternyata keranjang itu pun ditemukan atau ditemui oleh putri raja itu. Lalu putri raja itu pun mengambil keranjang itu dan sangat kaget gitu ya putri Firaun ini melihat seorang bayi yang menangis di dalam keranjang yang dibuang oleh di tepi air gitu di sungai Nil. Nah, kemudian Miriam dengan rasa takut dengan pertolongan Tuhan dia langsung berpikir cepat bagaimana agar tidak dibunuh oleh putri raja gitu ya. Akhirnya pun Miriam dengan cepat langsung menghampiri dari putri raja dan berkata, "Apakah aku harus mencarikan pengasuh dari keluarga Israel untuk bayi ini?" Nah, putri raja ini pun
merasa senang gitu karena ada yang ingin merawat bayinya gitu ya. Akhirnya pun putri raja ini memerintahkan Miriam untuk mencarikan keluarga yang ingin mengasuh bayi ini. Nah, karena dengan bergegas gitu ya, dengan senang juga, akhirnya Miriam pun bergegas ke ibunya Yohebed dan berkata bayi telah ditemukan oleh putri raja dan ingin mencari pengasuh baru putri rajanya. Akhirnya pun sambil berjalan dengan tergesa-gesa, Yohebed dan Miriam ini menghampiri putri raja dan putri raja berkata demikian, ini bayi yang akan aku berikan kepada kamu, sebaiknya kamu memeliharanya gitu, akan kuberikan upah gitu. Oh, luar biasa gitu ya, bayi ini dibuang oleh Yohebed, kemudian dikembalikan, tetapi kemudian diberikan upah juga untuk merawatnya gitu ya. Semua ini karena pertolongan Tuhan gitu ya, yang sangat peduli gitu terhadap bangsa Israel gitu ya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu gitu ya, Tuhan itu Maha Pengasih gitu ya, Maha Penyayang. Dia selalu peduli terhadap apa yang kita lakukan, terhadap kehidupan kita, terhadap masa depan kita gitu ya. Apapun yang terjadi, jika kita minta pertolongan kepada Tuhan, nah, maka Tuhan akan mengabulkan segala sesuatu yang kita pinta gitu ya adik-adik. Nah, sama seperti orang tua kita juga adik-adik, Tuhan dan orang tua itu hampir sama. Orang tua ingin kita taat kepada perintahnya gitu agar kita selamat. Sama seperti Tuhan. Tuhan pun ingin kita mendengarkan perintahnya agar hidup kita lebih selamat, lebih nyaman gitu. Nah, mungkin sekian kisah dari Musa gitu ya. Musa artinya adalah air mengalir gitu ya. Sekian nih kisah dari Koko. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas minggu yang sudah berjalan ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami semua Tuhan, terhadap orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kisah yang telah diberikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Semoga juga Tuhan kisah ini menjadikan suatu pukulan bagi kami untuk tetap meminta pertolongan kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan pertolongan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik yang ingin melanjutkan hari-harinya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupannya ke seminggu yang ke depan. Kiranya juga Engkau memberkati sekolahnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa saksikan kisah lainnya di minggu depan ya. Dadah.